Baik, selamat sabat untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Pada sabat ini kita akan mempelajari dari firman Tuhan yang merupakan penutup dari 10 hari berdoa. Di mana kita sudah mengikuti selama 10 hari berdoa sepanjang minggu-minggu ini. Dan sabat ini kita akan mempelajari pelajaran yang terakhir dengan judul Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan kita akan mulai pelajari teksnya di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Ini merupakan doa dari yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Inti dari doa Bapa kami adalah Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa. Jadi mereka harus berdoa kepada Bapa dengan segala hormat. Berusaha untuk mencapai kehendaknya, mengakui ketergantungan mereka kepadanya dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan juga rohani mereka. Mereka harus berdoa agar Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada mereka persis seperti yang mereka tunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang lain. Doa yang Yesus panjatkan bukanlah naskah. Ini adalah model. Ini adalah sikap atau cara berdoa. Itu adalah perspektif dan sikap yang harus dimiliki murid-muridnya ketika mereka berbicara dari hati mereka kepada Bapa mereka. Nah, struktur doa Bapa kami ini menggunakan bentuk yang namanya kiasme. Yaitu kalimat atau baris yang pertama paralel dengan baris yang keempat dan baris kedua dengan baris yang ketiga. Nah, kiasme ini adalah format umum yang digunakan orang Yahudi untuk mengekspresikan pikiran mereka. Kiasme adalah pola pernyataan yang mencerminkan satu sama lain dari luar ke dalam. Jadi formatnya itu mengikuti format ABC, CBA. Itu adalah format kiasme. Nah, ide sentralnya terletak di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat struktur kiastik dari doa Bapa kami, seperti berikut, misalnya di bagian A itu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu B-nya itu adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu C-nya kemudian beri kami makanan hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan D itu dan ampuni kami. Lalu D1, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian C1, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kemudian B1-nya, karena engkau yang punya kerajaan. Lalu A1, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ungkapan A dan A1 itu mencerminkan satu sama lain. Seperti halnya ungkapan B dan B1, ungkapan C dan C1, serta ungkapan D dan D1. Jadi konsep utamanya ada di kalimat D dan D1. Jadi itu menyangkut belas kasihan dan pengakuan. Ini adalah doa agar Tuhan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita berdoa seperti contoh doa ini, kita mengakui perintah Tuhan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Bahwa kita menunjukkan belas kasihan kepada orang lain dan mengampuni mereka seperti kita juga telah mengampuni mereka. Dan kemudian doa itu diakhiri dengan amin. Yesus menjelaskan konsep utama doa ini dalam ayat 14 sampai 15. Nah, fakta bahwa Yesus menjelaskan hal ini untuk mencegah kebingungan bahwa bagian utama dari doa ini adalah pengakuan dan permohonan belas kasihan untuk pengampunan dosa
sebagaimana dosa kita juga telah diampuni. Dan Yesus menjelaskan poinnya di ayat 14 sampai 15. Dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, hal utama dari model 2 ini mencerminkan 2 perintah besar, yaitu di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Yang pertama adalah bagaimana memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan menghilangkan semua penghalang untuk bersekutu dengan mereka. Lalu kemudian mencerminkan perintah besar pertama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan meminta belas kasihan, untuk mengampuni kesalahan kita, agar kita dapat berjalan dalam persekutuan sehari-hari dengan Tuhan. Nah, doa Yesus dimulai, Bapa kami yang di sorga. Nah, di sini Yesus menggambarkan Allah kepada kita sebagai Bapa, mencerminkan kedekatan hubungan seperti dalam keluarga antara bapa dan anak. Lalu kemudian dikuduskanlah namamu. Nah, bagian ini melengkapi pemikiran A dalam kiasme tadi yang kita sudah lihat, dan sesuai dengan kalimat A1 bahwa Tuhan adalah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan selamanya. Nah, di sini maksud Yesus adalah bahwa nama dan reputasi Allah harus diasingkan, dipisahkan, dibedakan, dihormati, dan dihargai. Jadi ketika kita memikirkan Bapa surgawi, kita tidak boleh menganggap dia seperti seorang manusia atau mesin penjual otomatis kosmik, atau mungkin seorang diktator kecil yang harus disenangkan hatinya. Jadi kita harus menguduskan nama Tuhan dan mengakui dia sebagaimana adanya, pencipta dan raja alam semesta yang maha kuasa. Nah, segala kekuasaan dan kemuliaan adalah miliknya sampai selama-lamanya. Jadi sikap ini mencerminkan perintah pertama dan terbesar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Nah, datanglah kerajaanmu. Ini mengacu pada Bapa Surgawi. Kerajaan itu adalah kerajaan yang diberitakan oleh Yohanes dan Yesus. Itu bukan kerajaan yang datang dari dunia. Lalu Yesus kemudian berdoa agar kehendakmu terjadi di bumi seperti di sorga. Nah, ini adalah kalimat B dalam kiasme, dan sesuai dengan kalimat B1, datanglah kerajaan. Nah, sorga adalah tempat di mana kehendak Tuhan dilakukan. Situasi di bumi sangat berbeda dan menyedihkan. Ini adalah akibat daripada kejatuhan. Ketika para murid Yesus berjalan dalam ketaatan, mereka membawa surga ke bumi, dalam arti bahwa surga adalah tempat di mana kehendak Tuhan terjadi. Lalu kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, di sini Yesus mengakui ketergantungan fisik manusia kepada Tuhan. Sebagai makhluk fisik, kita membutuhkan makanan fisik untuk menopang kehidupan tubuh kita. Walaupun kita kadang mengira bahwa makanan yang kita makan adalah hasil jerih payah kita, pada akhirnya segala sesuatu itu berasal daripada siapa? Dari Tuhan. Tuhan menciptakan dunia dengan hal-hal yang baik untuk kita makan dan untuk menopang diri kita sendiri. Yakobus menulis dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna berasal dari atas, dari Bapa segala terang. Nah, dengan meminta Tuhan untuk memberi kepada kita hari ini makanan sehari-hari kita, pemohon mengakui ketergantungan secara fisik kepada Bapa di sorga. Pemohon menempatkan dirinya dalam kerangka berpikir untuk bersyukur karena hanya cukup makan hari ini.
Ini juga dorongan untuk tidak khawatir atas hidup sehari-hari. Karena dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 33, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, selain makanan jasmani, Yesus juga memberitahu kita untuk mengakui ketergantungan kita secara rohani kepadanya. Dikatakan, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Dan sekarang Yesus sampai pada inti dari model doa kiastiknya. Setengah pertama dari poin utama adalah ampuni kesalahan kami. Nah, meskipun Yesus secara pribadi tidak berdosa, hal utama yang dia ingin para muridnya akui dan minta kepada Allah adalah pengampunan. Ini adalah permohonan belas kasihan. Dan kita akan memahami makna sepenuhnya dari pengampunan jikalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini adalah doa agar Tuhan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang lain. Kita menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Dan kita memaafkan mereka karena kita juga ingin apa? Ingin diampuni. Selanjutnya, ungkapan Yesus, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, adalah permintaan untuk memberikan jalan keluar dari situasi yang menggoda kita. Dan di bagian akhir doa ini dikatakan, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja dan penguasa alam semesta dan dari sebuah kerajaan yang nyata, tetapi saat ini belum sepenuhnya datang ke dunia ini. Dan Yesus mengakhiri doanya dengan kata amin, artinya benar dan jadilah demikian. Nah, dalam doa Bapa kami, prinsip yang utama adalah belas kasihan. Karena di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15 kita kembali ulangi, kita baca. Dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi inilah pelajaran kita pada Sabat ini, yaitu dari doa Bapa kami. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita menggunakan waktu kita, hidup kita untuk berdoa, meminta kuasa Roh Kudus-Nya agar kita boleh diberdayakan untuk melayani, membawa Injil dan memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkati kita semua. Doa dan harapan saya untuk kita sekalian. Amin.